Kalau perusahaan kamu produksi makanan, informasi di kemasan snack kamu harus jelas. Mulai dari tempat produksi, batas konsumsi, sampai kapan makanan tersebut dibuat. Pokoknya harus lengkap sesuai dengan regulasi dari BPOM. Di PT Priyama Food, produksi snack seperti makaroni berbumbu dan bakso aci yang ready to eat sudah berjalan setiap hari dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Awalnya sebelum Priyama Food, jadi owner kita tuh punya perusahaan di bidang kosmetik. Nah, terus ngediriin bisnis pengembangan di bidang makanan. Nah, di bidang makanan ini kita udah jalan tahun kedua. Jadi emang baru banget perusahaan ini jalan di bidang tahun kedua. Untuk total produksi yang dihasilkan kira-kira per bulan itu mencapai 130.000 ke atas. Untuk melakukan pencetakan kode expired date pada kemasannya, sebelumnya PT Priyama Food ini melakukan proses codingnya dilakukan secara manual menggunakan label gun. Tapi dengan volume produksi yang semakin berkembang, kebutuhan cetak informasi expired date yang lebih efisien mulai dibutuhkan. Jadi label gun itu kita biasanya tinggal ditempel aja. Nah, di situ informasinya itu cuman ada nama produk terus sama kode expired aja kayak gitu. Nah, jadi kita untuk memutuskan untuk mengganti yang otomatis karena didukung adanya perkembangan produksi yang sudah banyak dan juga untuk keamanan pangannya sendiri. Saat menentukan mesin cetak expired date, PT Priyama Food punya kriteria tersendiri nih yang bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Kriteria untuk dari mesin coding itu pertama saya selalu berpedoman pada regulatory BPOM ya. Jadi apapun yang saya baca di undang-undang, saya lihat itu salah satunya tentang label pangan atau label kemasan. Nah, jadi informasi yang label pangan kemasan itu ya untuk lengkapnya seperti itu. Misalkan dibuat di mana, terus habis itu nama produknya apa. Nah, terus habis itu produksinya kapan, expirednya kapan. Nah, untuk tambahannya itu ada di jam berapa, batch atau shift berapa, kayak gitu. Pak Dede yang setiap harinya mengoperasikan mesin coding Gressler tipe GC1600 ini punya cerita menarik saat belajar mengoperasikan mesinnya nih Sobat Gressler. Ya, pertama mesin datang sini kan saya ikut disuruh atasan, suruh ngebimbing itu juga. Nah, jadi kita merakitnya di situ, kita lihat gitu kan, terus kita langsung di training gimana cara penggunaannya, mengganti kodenya gimana, terus nge-save kode untuk beberapa item, terus ya langsung bisa dijalanin. Pagi datang, siangnya kita udah bisa operasi, lancar, mulus. Wah, keren juga ya Pak Dede. Pagi install, siangnya udah bisa ngoperasiin sambil running produksi. Saking mudahnya ya Pak. Nah, dengan berbagai jenis produk dan material kemasan, konsistensi hasil cetak pada produk juga jadi hal yang paling diperhatikan. Ya, kalau misalkan dari semua tipe bumbu itu menggunakan plastik, kalau dari pouch, kita ada pouch yang menggunakan material kertas sama aluminium. Sama ada yang kalau di cup itu pakai cup paper cup. Model untuk boboci itu kita pakai paper cup. Printnya itu terbaca. Kadang kan memang ada cetakan pouch itu yang printnya itu nggak terbaca kan. Misalkan contoh, dia itu angka 6 tapi kelihatannya kayak 9 atau angka 6 kayak 8. Nah, itu sering banget tuh saya kalau misalkan ngelihat produk itu angka 6 kayak angka 8. Ya, jadi ada beberapa produk yang seperti itu. Jadi kalau untuk Gressler sendiri saya ngelihatnya memang angka-angkanya itu sudah tercetak dengan baik kayak gitu. Dari pengalaman PT Priyama Food ini terlihat bahwa untuk memenuhi regulasi tidak harus mengorbankan efisiensi produksi. Dengan menggunakan mesin cetak expired date yang tepat, informasi bisa dicetak lebih lengkap, lebih jelas, dan tetap mengikuti ritme produksi yang cepat.